kekuatan figurnya. Figur ini itu harus benar-benar figur yang punya rekam jejak yang jelas, serta orang tidak cukup lagi dia sekali lagi profesional, mampu gitu, kemudian berorientasi kerja, tapi juga dia harus punya kredibilitas sebagai pemimpin yang manusiawi, yang humanis, yang pendekatannya bukan instrumentalistik tapi lebih pada pendekatan humanistik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orientasi pada saat dia melakukan proses political marketing. Jangan sampai kemudian peluru-peluru pada saat dia tembakan misalnya pada pihak lain itu justru menjadi berbalik kepada tujuannya dia. Misalnya saya bilang di Jakarta itu kan kasus SARA diangkat. Kasus SARA diangkat itu justru menjadi benar kan bagi Pak Semenkuke. Kenapa? Karena kelas menengah terdidik, menengah atas terdidik itu cenderung tidak nyaman dan tidak respect dengan isu SARA. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sebetulnya adalah jangan sampai muncul yang disebut dengan stigma pragmatisme dalam koalisi. Jadi koalisi ke depan itu sebenarnya harus koalisi terpola, bukan koalisi pragmatis lagi. Maksud saya koalisi terpola itu boleh berkoalisi, tetapi kemudian platformnya dari sejak awal itu harus jelas. Jangan sampai misalnya tiba-tiba dia berkoalisi dengan orang atau partai yang sebenarnya dari sudut perjalanan dia sebelum dia berkoalisi jelas-jelas berbeda. Misalnya antara PKS taruhlah gitu ya dengan kubunya Koke, itu kan muncul inkonsistensi, sehingga kecenderungannya publik melihat bahwa ini hanya semacam komoditi para elit, sehingga basis konstituen di partai pun akhirnya tidak melihat ini sebagai agendanya dia, melainkan agenda partai politik. Pada saat menjadi agenda partai politik ya sudah, kemudian publik malas untuk kemudian berpartisipasi. Kemudian yang keempat tentu adalah persoalan rule ya, persoalan konsensus, persoalan aturan main. Jangan sampai kemudian figur yang kuat pun jika terlalu banyak misalnya melanggar aturan, seperti misalnya dia melakukan kasus tagging propaganda yang jelas kemudian ditemukan itu berafiliasi ke kandidat X, itu bisa juga menjadi proses delegitimasi. Tentu kalau fokus saya yakin dia meminta partai politik, tetapi bahwa apakah publik kemudian terpengaruh oleh elit-elit partai untuk kemudian memenangkan Koke, ini yang menjadi persoalan. Saya bilang sense of belonging kan, ini persoalan merasa memiliki dari basis konstituen terhadap partai. Saya melihat problemnya adalah ini tidak lagi menjadi agenda basis konstituen, tapi ini agenda para elit yang berkonsensus dengan Koke. Ya, entah itu dengan macam-macam rancangan ya, misalnya apakah mahar entah apa ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa pada saat itu elitis, maka akar rumput tidak lagi menjadikan itu agenda. Bagi demokrasi sendiri gimana? Maksudnya jarak antara konstituen dengan partai seperti ya, memang saya melihat posisi partai politik seperti saya jelaskan tadi itu mengalami yang disebut dengan gap dengan basis konstituen. Kenapa memilih gap? Pertama, kita bisa lihat misalnya partai politik sekarang itu cenderung partai politik yang oligarkis. Seperti saya bilang tadi, partai politik itu tidak bermetamorfosis menjadi partai modern. Artinya kebijakan strategis parpol itu seharusnya kan kebijakan yang sistemik, bukan kebijakan individual. Pada saat misalnya mau pencapresan, mau pendistribusian orang di pilkada X, pilkada Y gitu ya, itu seharusnya kan berdasarkan konsensus bersama di internal organisasi partai, bukan kemudian karena ketua DPP menginginkan langsung jadi, ketua DPP menginginkan gubernur di daerah ini langsung jadi, sehingga itu tadi misalnya si kandidat yang sebenarnya dari sudut kredibilitas, kapabilitas dan profesionalitas bukan sebetulnya belum siap menjadi kandidat, tiba-tiba karena ada keinginan sekaligus bisa bertransaksi dengan elit parpolnya, elit DPP maksud saya, kemudian jadilah dia sebagai kandidat dari partai X ke partai Y itu. Nah ini kemudian memotongkan
memotong yang disebut dengan proses kaderisasi. Ya. Ini kan kemenangan Pak Jokowi Ahok ini banyak sekali yang mengatakan itu ditunggangi oleh Pak Prabowo sebagai Gerindra untuk menguruskan jalannya di 2014. Apakah Anda melihat bahwa memang Prabowo sangat melihat keuntungan dari kemenangan Jokowi Ahok dan popularitas Jokowi Ahok itu ditunggangi tidak sebenarnya? Kalau secara politis setiap kemenangan, entah itu dimenangi oleh siapa, itu pasti ada keuntungan politik bagi siapapun tim di belakangnya, itu udah pasti. Misalnya apakah Prabowo diuntungkan atau PDIP dan Mega diuntungkan oleh kemenangan Jokowi Ahok? Ya jelas dong, karena secara politis ini kan menjadi mengangkat prestis partai, memberikan efek domino juga bagi basis pemilih untuk kemudian semakin populer dengan kandidat-kandidat yang sebetulnya nanti bisa melakukan yang disebutkan free ride publicity istilahnya ya, atau menunggangi misalnya Jokowi Ahok untuk popularitas dirinya. Contoh, kan Prabowo juga mendapatkan publicity pada saat dia memberikan statement kemenangan Jokowi, baju kotak-kotak, itu juga Mega. Saya kira itu suatu hal yang tidak terhindari. Hanya masalahnya adalah apakah pengaruh Gerindra, Prabowo dan PDIP Mega itu betul-betul mendrive keseluruhan independensi Jokowi Ahok dalam menjalankan roda birokrasi 5 tahun ini. Kalau misalnya partai terlalu dominan nanti di birokrasi, misalnya agenda PDIP dan agenda Gerindra terlalu dominan di orientasi kerja Jokowi Ahok besok, ini cukup berbahaya.